Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat. Salam sehat bagi kita semuanya. Kita berjumpa kembali dalam program Hidup Sehat bersama kami dari Rumah Sakit Advent Bandung. Bersama dengan saya, Hoknir Silitonga. Pada saat ini kita akan membahas topik program Hidup Sehat agar kita memiliki kehidupan yang lebih baik atau hidup sehat yang seutuhnya di dalam kehidupan kita. Kita senang sekali boleh bersama dengan narasumber kita, seorang praktisi kesehatan yang melayani dan bekerja di Rumah Sakit Advent Bandung ini. Senang bertemu Bapak Indra Rantung. Selamat ketemu kembali dengan Pak Silitonga. Terima kasih Bapak Indra Rantung yang telah bersedia menjadi narasumber bagi kita pada saat ini. Baiklah, pada saat ini ada satu topik yang sangat menarik yang akan kita perbincangkan pada saat ini Pak Indra. Ini merupakan kebutuhan dari pendengar dan juga yang menyaksikan program ini tentang bahaya rokok dan bagaimana caranya agar para perokok-perokok itu bisa berhenti dari kebiasaan merokok yang kita tahu bahwa kebiasaan itu tidak baik. Tapi sebelumnya Pak Indra, kita mau bertanya, kira-kira mengapa ya begitu banyak orang ini yang senang atau suka atau bahkan sampai ketagihan merokok itu? Kira-kira apa ada keuntungannya merokok ini? Silakan Pak Indra. Baik, terima kasih Pak Silitonga. Pertanyaan sangat baik untuk kami bisa bahas hari ini. Dan terlebih tadi saya masih teringat dengan bahasa bahaya. Kenapa dibilang bahaya rokok pembahasan kita pada pagi hari ini? Berarti sudah ada dampak yang kita bisa lihat. Oh iya. Kita ketahui bahwa angka kematian di seluruh dunia, bahkan di Indonesia, bahkan di kota Bandung pun, bahwa kematian yang paling banyak diakibatkan oleh penyakit pembuluh darah dan jantung, pembuluh darah koroner dan jantung koroner. Nah, ini adalah suatu data yang bisa kita lihat bahwa pembuluh darah dan jantung yang mengakibatkan kematian daripada seseorang itu banyak dipengaruhi, salah satunya adalah yang aktif merokok. Yang aktif merokok. Ya. Jadi penyebab masalah kesehatan pembuluh darah dan juga jantung itu karena aktif merokok ya. Sehingga kematian itu menjadi yang terutama atau pertama di muka bumi, bahkan di kota Bandung sekalipun. Jadi itulah makanya saya sangat senang dengan bahasa tadi di hari awal bahwa bagaimana pembahasan pagi hari ini mengenai bahaya merokok. Nah, tadi pertanyaan tadi, kenapa orang mau merokok? Nah, ini sangat baik juga kita bahas. Kenapa saya mau merokok? Saya kasih contoh, atau orang lain mau merokok. Salah satu masalahnya adalah rokok itu ada dulu. Rokok itu ada. Rokok itu sudah ada. Bahkan bukan cuma ada, mudah untuk kita didapat. Iya. Kalau kita lihat di perempatan-perempatan jalan, bahkan dimanapun saja, banyak pedagang-pedagang rokok berserakan. Dan ini ketentuan-ketentuan ini mengatakan bahwa memang rokok itu sudah tersedia. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau sudah tersedia, kenapa orang masih mau? Iya, itu dia. Ya, nah, adalah faktor karena kita punya lingkungan sosial yang sangat mempengaruhi. Jadi kalau saya mau merokok agar diterima di satu komunitas, yang perokok saya harus melakukan kegiatan ritual sama seperti mereka. Karena kita tahu bahwa rokok ini awalnya itu berasal dari bangsa Indian yang ada di Amerika. Awalnya itu hanya untuk ritual saja. Tetapi pada saat orang Eropa masuk
ke tanah Amerika, mereka temukan ternyata rokok ini untuk menjadi konsumsi buat mereka. Nah begitu juga dengan kita di Indonesia ini, bahwa angka perokok aktif itu di Indonesia sekarang sekitar 23%. 23%, waduh. Ya, 23%. Berarti 2 dari 10 orang di Indonesia adalah perokok. Iya. Ya. Nah, di Jawa Barat adalah provinsi termasuk provinsi 5 besar di mana perokok aktifnya. Pertama adalah di Bangka Belitung, bahkan ada di Banten, bahkan ada di Nusa Tenggara Barat, ya kan? Lampung yang paling tinggi adalah Lampung. Nah, Jawa Barat adalah 5 besar, termasuk 5 besar di situ, sekitar 33%. 33%-nya perokok aktif. Ya. Nah, kalau dilihat dari angka ini berarti banyak komunitas sosialnya perokok. Agar saya bisa mau diterima dalam satu komunitas itu saya harus merokok. Dan kedua, dengan tingkat level stres orang banyak lari ke rokok. Jadi mereka anggap kalau merokok bisa hilang stresnya. Sebagian untuk menganggap bahwa salah satu pelarian stres adalah kita merokok. Ya, nanti kita sedikit jelaskan kenapa orang pelariannya ke rokok kalau stres. Ya kan, karena ada nikotin tersebut sangat mempengaruhi satu sistem sel di otak kita, mengeluarkan dopamin. Dopamin itu mengakibatkan orang jadi lebih tenang, lebih rileks, ibarat katanya seperti itu. Ya kan, yang di sel di otak kita. Tetapi itulah karena dopamin tersebut menjadi rasa ketagihan dalam orang untuk terus melakukan tindakan merokok terus dan merokok terus. Nah, dari situlah kita lihat bahwa orang melarikan diri dari masalah dengan merokok, orang juga termakan isu dengan iklan-iklan yang ada. Oh iya, betul. Orang juga, anak-anak muda sekarang banyak ingin coba-coba. Apa sih? Rokok kok dikatakan bahaya? Makanya oleh sebab itu kalau saya memberikan seminar penyuluhan di sekolah-sekolah, saya lebih banyak tekankan efek daripada bahayanya, daripada nilai tadi yang saya katakan. Ada nilai dopamin yang membuat orang lebih rileks. Itu sangat tidak kita utarakan lebih rinci. Karena anak-anak muda sekarang akan lebih ingin coba-coba. Nah, itu yang akan menjadi berbahaya. Selanjutnya, orang kenapa merokok? Orang ingin tahu bahwa ternyata kita ini dianggap lebih dewasa, lebih macho, pria sejati. Iya. Kalau nggak merokok nggak pria sejati, seperti gitu. Seperti itu Pak Sritonga. Jadi itulah kenapa kita banyak komunitas anak-anak juga masyarakat masih tetap mau merokok. Dengan angka-angka tadi saya sudah katakan. Jadi ada faktor sosial tadi yang pertama ya, faktor sosial. Bisa berterima dengan lingkungan, nanti kalau tidak merokok, nanti mereka anggap tidak akan punya teman ya, mungkin supaya lebih banyak teman, akhirnya mau merokok. Lalu kemudian untuk menghilangkan stres ya tadi satu ya. Tapi yang hal-hal ini kan mereka tahu bahwa rokok itu berbahaya, tapi mereka tetap lakukan itu ya. Mereka tahu, jadi hanya karena faktor-faktor itu yang sangat mempengaruhi. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri. Diet yang seimbang, tubuh terlihat indah. Udara yang bersih, jadikan hidup semangat. Pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat.